teman-teman, balik lagi di channel Dani Otomotif bersama Rio di sini. Kali ini saya sedang berada di salah satu dealer Nissan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Nah, saya berkesempatan untuk mereview salah satu mobil yang menjadi market leader Nissan, yaitu Nissan Livina. Namun sebelum saya mereview, saya akan berbincang sebentar bersama supervisor yang bertanggung jawab di dealer ini. Berlama-lama, mari. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Lutfi. Beliau ini merupakan supervisor yang bertanggung jawab di dealer Nissan Purwakarta ini. Pak Lutfi, apa kabar? Baik, Rio ya. Oke. Gini nih Pak, Gimana? saya mau tanya, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak pemirsa channel Dani Otomotif gitu ya. Apa betul Nissan Indonesia itu sudah tutup gitu Pak? Oke. Saya kebetulan di Nissan di Purwakarta ya sudah berjalan kurang lebih 3-4 tahun lah ya saya di sini. Oke. Jadi untuk menapik Nissan tutup itu tidak benar. Saya katakan tidak benar. Okay. Nissan itu tidak tutup. Memang kalau umpama secara pabrik itu kita pindah ke Thailand, jadi build up. Oke, Pindah produksi. Ya, jadi nanti kemudian Nissan akan datang secara build up semua, produknya build up semua. Okay. Untuk Livina sekarang kita join sama Mitsubishi. Kebetulan saham Mitsubishi dibeli sama NMI. Oke. Ya. Untuk update terbaru lagi juga sekarang saham Indomobil sudah 75% menguasai produk Nissan. 75%. Waduh, luar biasa. Jadi nggak usah khawatir para customer Nissan, para customer pecinta Nissan, kita masih eksis di Indonesia. Jangan pernah takut untuk spare partnya, pelayanannya, servisnya, kita masih ada di sini. Untuk customer Purwakarta, jangan pernah takut, datang ke sini, beli Nissan sama Lutfi. Tuh. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi Nissan itu nggak tutup ya, nggak tutup. Dan spare partnya pun masih terjamin gitu ya. Masih. Kita masih ready. Spare part apapun siap. Nah gitu. Jadi Nissan tutup itu nggak benar. Yang mungkin pabrik yang di Purwakarta aja gitu ya yang stop produksi. Ya, pabriknya. Ya, itu hal biasa lah ya. Iya, penjualannya tetap ada. Gitu. Sebagian besar itu build up dari Thailand. Oke, nah jadi gitu nih. Jadi pemirsa teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau mau beli mobil Nissan itu jangan takut spare partnya gimana nih nanti. Jangan takut, tetap pasti ada tersedia banyak gitu ya Pak. Silakan datang ke Nissan Datsun, Nissan Purwakarta. Pak Lutfi, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Pak Rio. Sukses selalu ya. Amin, terima kasih. New Nissan Livina. Dari samping mungkin memang ini terlihat mirip sekali dengan saudaranya karena Livina ini memang satu basis dengan Expander. Namun dari depan ini terlihat sekali perbedaannya. Jadi antara Expander dan Livina itu bisa dibilang punya karakteristik masing-masing gitu. Untuk grill depannya Nissan Livina ini sendiri menggunakan bahasa desain V-shape atau V-motion nih. Dan cantiknya itu Livina sudah menggunakan DRL LED. DRL LED di atas ini yang sipit, jadi ketika engine-nya atau mesinnya menyala, DRL-nya juga ikut nyala. Untuk lampu utama ada di bawah sini, masih halogen beserta lampu sen dan fog lamp. Untuk mesinnya sendiri, Nissan Livina ini menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan output maksimal 104 PS dan torsi 141 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan karena memang mobil ini front wheel drive dengan dua pilihan transmisi, manual dan otomatis konvensional.
Dan unit tes kita kali ini itu tipe VE, jadi hanya ada pilihan transmisi otomatis saja. Kita lanjut ke bagian samping Nissan Livina ini nih. Nissan Livina ini ya seperti dari awal saya bilang, dari samping memang terlihat mirip sekali dengan saudaranya yaitu Expander. Namun ada beberapa detail yang pastinya berbeda. Mulai dari velg sama-sama ring R16, namun desainnya berbeda, two-tone polish dengan lebar ban 205/55 R16. Terus spionnya, nah spionnya ini canggihnya juga sudah auto folding ya. Jadi ketika kita lock itu akan menutup otomatis, dan ketika kita buka kuncinya akan membuka secara otomatis. Ada LED lampu sen juga di spionnya. Terus handle juga model tarik, namun memang untuk tipe yang ini itu belum menggunakan keyless smart key, karena keyless smart key itu hanya ada di tipe paling tinggi saja, di atasnya ini gitu. Dan ini masih pakai anak kuncinya juga seperti ini, jadi kita harus unlock dari remote gitu. Untuk bagian belakang Nissan Livina ini seperti di bagian depan itu tidak sama dengan saudaranya ya, terlihat gitu perbedaannya. Mulai dari lampu, untuk lampu sendiri lampu remnya ini sudah LED. Memang lampu malamnya gitu masih halogen, lampu sen halogen. Namun cantiknya juga ini lampu mundurnya sudah LED. Terus perbedaannya juga ada di bumper belakang sini. Untuk Livina ini menggunakan diffuser seperti terbagi dua ya, kiri kanan. Terus ada sensor parkir beserta kamera mundur juga. Jadi nggak hanya sensor parkir aja, sudah dilengkapi juga dengan kamera mundur. Ada wiper belakang, ada high mount stop lamp, antena juga modelnya micro antena. Namun memang di belakang sini belum ada rear defogger, sama seperti saudaranya juga belum ada rear defogger. Untuk ruang bagasi ini ketika jok baris ketiga tegak ini masih lumayan space-nya. Dan bagusnya lagi di bawah sini juga ada tempat penyimpanan yang dibagi menjadi 3. Ini sangat membantu sekali kalau kita bawa tas kecil atau file-file, sepatu dan lainnya gitu. Namun jika space ini kurang, jok baris ketiga ini masih bisa dilipat 50-50, dan ketika dilipat ini menjadi rata bagasi gitu. Sekarang kita sudah ada di interior Nissan Livina ini. Untuk desain dashboardnya sendiri ini cukup cantik ya, dengan perpaduan warna hitam dan coklat. Begitupun di door trim, ini atas sini warna hitam dan untuk armrestnya warna coklat. Namun memang cukup disayangkan ini bukan jahitan asli gitu. Ini hanya ornamen saja, seolah-olah menggunakan jahitan gitu. Untuk setirnya dulu belum dilapis kulit, namun di sini sudah ada tombol audio steering switch beserta untuk angkat tutup telepon gitu ya. Di kanannya ada seperti biasa tuas untuk headlamp yang sudah terintegrasi dengan fog lampnya, dan sebelah kiri tuas untuk wiper yang sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Dan sebelah kanan sini ada electric mirror beserta electric retract-nya. Dan untuk tipe ini juga sudah menggunakan active stability control. Untuk yang tadi saya bilang, door trimnya warna perpaduan antara warna hitam dan coklat. Terus ada saklar untuk auto door lock, window lock, dan power window. Dan yang auto hanya sisi driver saja. Untuk pengaturan setir nih, yang bagusnya juga ini sudah tilt dan teleskopik ya. Jadi sudah bisa maju mundur dan naik turun, jadi lebih fleksibel saat kita mengatur posisi berkendara. Untuk head unitnya sendiri nih, ini yang bisa dibilang unggulannya dari Livina ya, karena head unitnya Livina ini, Nissan Livina ini sudah ada fitur Android Auto dan Apple CarPlay. Itu yang tidak dimiliki sama kompetitor-kompetitor di kelasnya gitu. Ini sudah
canggih karena memang Android Auto atau Apple CarPlay itu sangat membantu sekali ya ketika kita mau melihat navigasi atau multimedia gitu. Di bawah unitnya ini ada 2 buah kisi AC beserta lampu hazard. Terus untuk pengaturan AC-nya masih menggunakan knob-knob di sini, namun sudah cukup lengkap gitu ya untuk speed fan, suhu, dan arah semburannya juga sudah lengkap dengan front defogger. Di bawahnya lagi ada laci penyimpanan tertutup di sini serta laci penyimpanan terbuka yang dibagi 2. Ada power outlet juga. Ini transmisi otomatis ya, otomatis konvensional. Di pinggir tuas persneling ini juga cantiknya sudah black glossy gitu ya. Untuk rem parkir mekanikal, di pinggirnya ada 2 buah cup holder, dan untuk di konsol tengah ini juga ada tempat penyimpanan tertutup yang cukup dalam ini, namun tidak ada konektor lagi ya di sini. Untuk bahan joknya sendiri ini sebetulnya masih bahan pabrik ya, karena memang ini mobil test drive jadi sudah dilapis kulit. Untuk yang barunya itu aslinya ini masih bahan pabrik. Untuk pengaturan jok masih manual, namun untuk di driver ini ada pengaturan ketinggian jok. Jadi kembali lagi itu lebih bisa membantu mengoptimalkan posisi mengendara kita gitu. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin baris kedua Nissan Livina ini. Untuk posisi duduknya sendiri ini cukup nyaman ya, dengan legroom yang ini masih sangat lega, masih sangat luas. Headroomnya pun masih cukup lah untuk tinggi saya yang 174 cm. Joknya juga empuk, namun seperti yang tadi saya bilang ini aslinya masih bahan pabrik ya. Di tengah sini juga ada armrest yang lumayan besar, menambah kenyamanan gitu ketika kita duduk di belakang sini. Livina ini ada jok baris ketiga, sehingga jika kita bawa keluarga banyak itu masih sangat bisa. Dan ketika jok baris ketiganya mau dipakai, jok baris kedua ini bisa di sliding cukup jauh ke depan gitu, sehingga membuat ruang di baris ketiga lebih lega. Dan ketika ini di sliding sampai full ke depan mentok pun legroomnya masih ada gitu, masih tersisa. Jadi tidak membuat kenyamanannya berkurang gitu. AC sendiri sudah double blower dengan ada 4 kisi AC dengan 4 speed fan, 4 level speed fan gitu. Untuk headrestnya juga ini sudah adjustable ya, ada sisi kiri kanan sudah adjustable. Tentu saja joknya juga sudah isopik gitu. Nah, sekarang kita coba duduk di baris ketiga. Untuk akses masuk ke jok baris ketiga ini juga sangat mudah. Kenapa? Karena jok baris kedua ini bisa dilipat one touch tumble, jadi cukup 1 kali sentuhan bisa dilipat full seperti ini. Untuk posisi duduk di baris jok baris ketiga ini memang untuk orang dewasa terbilang sempit. Legroomnya sendiri ini pas, nggak sampai mentok, masih ada sekitar 1 jari. Dan posisi jok baris keduanya ini mentok ke depan gitu ya, yang seperti tadi saya bilang. Di belakang sini juga dapat headroom atau headrest yang adjustable ya, jadi bisa diatur naik turunnya. Juga joknya ini masih bisa recline, jadi masih bisa disandar ke belakang. Di kiri kanan ada cup holder beserta ya, tempat penyimpanan kecil. Dan bagusnya lagi di baris ketiga ini tetap dikasih power outlet gitu ya. Ya, demikian review saya mengenai Nissan Livina ini. Nissan Livina ini memang basisnya sama dengan saudaranya Expander, namun ada beberapa bagian yang dibedakan gitu ya, karena kedua mobil tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Di Nissan Livina ini juga ada fitur yang tidak ada di saudaranya itu, seperti head unitnya yang sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Demikian review saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like channel Dani Otomotif.